276. Wa an Amr bin al-Ahwas, kalau ada wawunya Amr, kalau tak ada wawunya Umar. Kalau ada wawunya Amr bin Aus, kalau ada wawunya Umar ibn al-Khattab. Ini ada apa tak ada? Ada. Wa an Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya, dia mendengar Nabi. Guru kami Ustaz Abdul Somad radhiyallahu anhu berkata. Apa bedanya dengan orang mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kalau dia menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Allah sudah meridhoinya. Tapi kalau dia menyebut nama gurunya radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Beda kan? Sahabat Nabi Allah sudah meridhoinya, sudah terjadi. Tapi kalau untuk gurunya, semoga Allah meridhoinya. Doa. Mana tahu nanti antum tersilap. Annahu sami'an nabiyya, dia mendengar Nabi SAW berkata fi hajjatil wada, pada haji wada. Nabi melaksanakan haji setelah dapat wahyu, setelah hijrah, hanya tahun terakhir. Setelah haji bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal. Namanya haji wada. Tawaf yang terakhir tawaf wada. Haji terakhir haji wada. Yaqulu, Nabi berkata, ba'da an hamidallah, setelah dia memuji Allah. Itu makanya di awal pengajian jangan langsung sambutan, memuji Allah dulu. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau kebetulan ujungnya am. Tapi kalau ujungnya in, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In. Kalau ad, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Jadi pembukaan itu pun macam pantun juga dia. Karena telinga itu suka kepada yang bersajak-sajak, yang seragam-seragam itu, suka telinga itu mendengar yang indah-indah. Maka di awal itu mesti alhamdulillah. Setelah itu baru salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa athna alaihi, memuji Allah. Wa dzakkara, kemudian dia mengingatkan. Setelah mengingatkan, wa wa'adha, nasihat. Ingatlah bahwa kita akan mati, ingatlah bahwa kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Setelah itu baru nasihat. Marilah kita bersabar, marilah kita saling melindungi. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ala, ketahuilah, wastausu bin nisa'i khairan, tinggalkanlah nasihat yang baik-baik untuk perempuan. Nanti kalau aku mati, kau tanam kapas. Untuk apa ya? Nanti kapas itu akan tumbuh. Kenapa tak ditanam jengkol? Makruh. Kau tanam kapas. Kapas ini kalau musim panas gugur daunnya untuk mengurangi penguapan. Kalau musim dingin rimbun daunnya. Kapas ini kalau dia udah masak, jatuh sendiri, tak perlu kau kait. Setelah jatuh kau kupas, buang bijinya, pukul-pukul,
orang akan berdatangan membeli kapas. Bahasa kampungnya kabu-kabu. Kapuk kata orang Jawa. Kapuk saya ngaji. Kabu-kabu tadi, kapas tadi, pasti nanti dicari orang. Kenapa? Orang mau buat tilam, kasur, bantal, mau tidur di atas kapas, enak. Kalau tidur di atas busa panas. Makanya sekarang orang nyari kapas lagi. Kapuk, enak tidur di kapuk. Nanti kau jual kapas, kapas dipintal menjadi benang, binang ditenun menjadi kain. Orang pasti akan mencari. Supaya kau tak menjual harga diri. Itu pesan Nabi Musa kepada anak perempuan. Anak perempuannya disuruh menjual kapas supaya tidak menjual harga diri. Tinggalkanlah yang baik-baik. Nasihat untuk perempuan. Fa innama hunna awanin. Karena sesungguhnya perempuan itu adalah awanin, tersandra. Perempuan itu macam tawanan perang. Makanya kalau kalian punya anak perempuan, punya adik perempuan, kasih nasihat yang baik-baik. Indakum, mereka itu macam tawanan perang tersandra di hadapan kalian, wahai laki-laki. Laisa tamlikuna minhunna syai'an. Kamu tak punya apa-apa, kamu tak punya kuasa apa-apa terhadap diri mereka. Ghaira dzalik, selain itu. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia melakukan perbuatan fahisyah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal, ada fahsya, ada mungkar. Dua-duanya mungkar. Kenapa ada fahsya? Fahsya kejahatan seksual. Mungkar kejahatan non seksual. Sampai kejahatan pun dibagi dua dalam Islam. Satu seksual, satu non seksual. Karena ada orang baik, sopan, membangun masjid, membangun panti asuhan, tapi gatal, pelecehan seksual. Ada pula orang tak gatal, tak ada pelecehan seksual, aman semua, setia sama istrinya, pelitnya minta ampun, koruptor. Kecuali kalau perempuan itu melakukan fahisyah mubayyinah, kejahatan seksual secara nyata, berselingkuh dia, berzina dia. Nauzubillah. Mudah-mudahan kalian dapat istri yang solihah. Fa in fa'alna, kalau dia melakukan itu, fahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Kalau aku tengok pagi, siang, malam mau WA, video call. Apa itu? Kawan SMP ku dulu, Bang. Oh, itulah guna kau reuni kemarin. Kau pisah tempat tidur. Memang itulah yang ku tunggu-tunggu. Biar mudah aku VC sama dia. Tak juga mempan. Wadribuhunna, pukullah mereka. Darban ghaira mubarrih, pukulan yang tak berbekas, jangan sampai patah. Ini tak bisa diamalkan sekarang. Ini kalau diamalkan sekarang, tangkap Kapolsek Tampan Glen. Begitu ditangkap, kenapa kau lakukan? Ini kajian Ustaz Somad pagi tadi. Saya pun masuk juga. Fa in ata'nakum, kalau dia taat kepada kamu, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan cari-cari celah untuk menjelekkan dia. Aku udah bertobat, Bang, aku tidak lagi, handphone sudah kubuang, nomor dia semua udah, kata dia. Jangan lagi cari-cari. Tapi tak ada laki-laki yang bisa menerima perempuan yang berselingkuh. Banyak udah orang curhat, tak bisa Pak Ustaz. Kebayang-bayang saya buka kepala dinas tuh Pak Ustaz.
Maka perempuan-perempuan jangan kalian main api. Laki-laki ini tak bisa menerima barang second. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Kamu punya hak terhadap istri-istri kamu. Wali nisaikum alaikum haqqan. Dan istrimu juga punya hak terhadap diri kamu. Hak mereka terhadap kamu wahai laki-laki 5. Mereka punya hak makan, kasih dia makan. Mereka punya hak pakaian, belikan dia baju. Mereka punya hak tempat tinggal, sediakan tempat tinggal. Kalau belum bisa beli, ngontrak. Mereka punya hak pendidikan, ajar dia mengaji, tahsin. Mereka punya hak perhatian. Kau perhatikan dia, kau berikan dia pujian-pujian, kau berikan dia kata-kata yang lembut. Karena hatinya kering. Kering hatinya dari mulai pagi mengurus anakmu, mengurus rumahmu. Anak kau pula ulahnya macam kau juga, macam setan. Balik kasar pula cakapmu lagi. Kapan dia mendapatkan kebahagiaan? Sampai menangis meraung dia, kapan liburan? Dapat kalian videonya? Perempuan menangis, stres, mencuci, menggosok, mengepel, mengurus anak, tak pernah liburan. Nangis dia, di share. Video itu viral di kalangan ibu-ibu, karena orang itu pun mau liburan juga. Fahaqqukum alaihinna, hak kamu terhadap perempuan itu alla yuti'na fursyakum man takrahun. Jangan sampai, ini adalah kinayah, kata-kata kiasan. Karena kalau disebutkan dengan bahasa yang lugas tak baik bunyinya. Jangan sampai berdua-duaan dia dengan laki-laki yang tak mahram. Jam 6 pagi dia sudah mandi, bersolek, bersih-bersih, wangi semerbak. Rupanya bukan untuk lakinya, tapi untuk kawan sekantor. Dah abang, katanya jam 6 pagi. Takut macet di jalan. Masuk dia kantor jam 7.30, dari mulai jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 dia keluar kantor. Jam 5 dia macet. Jam 6 baru dia sampai di rumah. Habis itu mandi, bersih, segala macam. Jam 8 baru dia bisa duduk. Pas ditanya, makan malam kau dek? Sudah makan dengan teman tadi sebelum pulang. Masih kenyang. Dan kata dokter nggak boleh makan malam, nanti gemuk. Akhirnya kau pun makan sendiri. Apalah gunanya kau berbini? Makan siang dia dengan kawannya, makan malam dia tak mau makan. Dia bersolek untuk kawan kantornya. Tinggal kau punya waktu sama dia 2 jam. Jam 9, jam 10. Itu pun dia nonton Netflix. Habis itu dia pun tertidur. Besok begitu lagi. Apalah gunanya kau jadi laki-laki? Pas giliran kau mau mengangkat suara, kau gajiku lebih besar. Akhirnya senapan angin tak meletus. Laki-laki kehilangan harga diri karena tak ada kuasa, tak ada harta. Kau tinggal menderita. Ini laki-laki yang model begini ini kalau mati tidak kena azab kubur. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab lagi. Udah azab kali dia di dunia ini. 10 jam dia dengan laki-laki lain. Belum lagi keluar kota. Kau pula yang mengantar dia ke airport. Kau pesankan pula sama kawan dia sekantor, jaga dia ya. Apa kata dia? Saya jaga pak.
Dijaganya betul bini kau. La yadkhulul jannata dayyus. Tak masuk surga laki-laki yang tak ada rasa cemburu. Jadi kalian akan punya istri. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Dia tidak mengizinkan ada orang laki-laki yang masuk ke dalam rumah. Kata-kata kiasan. Jangan sampai ada laki-laki masuk ke dalam rumahmu, ke dalam handphonemu, ke dalam hatinya. Rumahmu adalah hatinya. Masuk laki-laki ke dalam hatinya. Gambar laki-laki ke dalam handphonenya. Hati-hati. Ala, ketahuilah, wa haqquhunna 'alaikum. Perempuan itu juga punya hak terhadap kamu. Istrimu juga punya hak. Apa dia? Antuhsinu ilaihinna. Kau buat baik, ihsan, buat baik sama dia. Tentang apa? Fi kiswatihinna, pakaian. Jangan sampai pakai daster koyak 16 koyak. Disempurnakan yang ke-17 pas 17 Agustus. Wa ta'amihinna, makanannya. Tak kau kasih makan dia. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Tirmidzi dari kata Termes. Termes satu kampung perbatasan antara Afghanistan, Uzbekistan. Uzbek, Afgan, ada satu kampung namanya Termes. Termes. Orang Arab menyebutnya Tirmiz. Bisa dibaca 3. Tirmizi, Tarmizi, Turmuzi. Maka di Indonesia 3 populer. Nama suami ibu siapa? Tarmizi. Oh enggak, Pak Turmuzi. 3 betul. Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Sama dengan Al-Basri. Dari kata Basrah, Irak. Bisa dibaca Al-Basri, Al-Bisri, Al-Busri. Waqala, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Loh, kok bisa hadis hasan sahih? Hadis hasan dengan hadis sahih kan beda. Kalau ketemu kalimat hasan sahih dari Imam Tirmidzi, istilah ini ada pada Imam Tirmidzi, tak ada imam yang lain, cuma dia yang punya. Sebetulnya di dalam antara hasan dan sahih itu ada kata wa. Hasan wa sahih. Karena ulama ikhtilaf. Menurut ulama ini hadis ini hasan, menurut ulama ini hadis ini sahih. Maka disebut hasan wa sahih. Sebetulnya di balik kata itu ada au. Au artinya atau. Karena satu ulama ikhtilaf tentang periwayat ini. Apakah periwayat ini hasan atau sahih? Maka dikatakan dia hadis hasan atau sahih. Kalau dua ulama menghukumi hadis ini, yang satu mengatakan hasan, yang mengatakan sahih, hasan wa sahih. Kalau seorang periwayat, dua ulama ikhtilaf tentang status dia, maka dikatakan hasan au sahih. Sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya dhabit, tidak bertentangan dengan riwayat lain, dan tidak ada illat, hadisnya sahih. Sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya dhabit, kuat hafalannya, tapi hafalannya 100, pas disuruh ulang cuman dapat 75, hadisnya hasan. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, tapi pas disuruh ulang hafalannya tinggal 50. Dhaif. Hasan, sahih, dhaif. Tidak bersambung,
Riwayatnya kazab, pembohong, hafalannya kacau, bertentangan, banyak kali illatnya. Maudhu, hadis palsu. Sahih, hasan, dhaif, maudhu. Maudhu bukan hadis. Tinggal 3. Sahih, hasan, dhaif. Hasan sama sahih sepakat ulama, dia bisa jadi dalil hukum. Tinggal 1, dhaif. Yang dhaif ikhtilaf. Kalau cukup 5 syarat bisa diamalkan. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah dalil hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab, penipu, pendusta, pembohong. Masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, motivasi beramal, boleh walaupun dhaif. Contoh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Utlubul ilma walau bisin. Dhaif. Tapi Wahabi tidak boleh pakai hadis dhaif sama sekali. Asal dhaif tak pakai. Allahumma barik lana. Dhaif. Pakai yang sahih. Bismillah. Dia tak pakai dhaif. Asalkan dhaif tak pakai. Utlubul ilma walau bisin. Jangan pakai. Tak perlu kita ke Cina. Kenapa? Karena Cina itu sudah datang ke sini. Kata dia. Qauluhu, penjelasan kosakata. Awan, awan artinya asirat, asir artinya tawanan. Jamak dari aniyatin bil ain al muhmalah, dengan huruf ain tak bertitik. Kalau bertitik mu'jamah ghain. Wahyal asirah, perempuan yang ditawan. Wal ani al asir. Syabbaha Rasulullah SAW al mar'ata, perempuan itu diserupakan fi dukhuliha tahta hukmi zauj, perempuan yang jadi istri masuk ke dalam kekuasaan suami, bil asir, seperti tawanan perang. Aku ini tawananmu bang, tapi aku bukan panglima perang, aku tawanan di hatimu. Waktu awal bulan. Wadarbul mubarrih, darb pukulan, mubarrih asyaq berat, syadid kuat. Darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak kuat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fala tabghu alaihinna sabila, jangan cari-cari jalan. Artinya la tatlubu tariqan, jangan kau cari-cari jalan, tahtajuna bihi, dengan jalan itu kau jadikan hujjah, argumentasi, alaihinna, untuk tu'zunahunna, untuk menyakiti dia. Cari, dapat satu. Ini celah untuk menyakiti dia. Kau berselingkuh ya? Tak ada, kemana? Ini gambar kau beli kangkung kemarin. Patutlah tukang kangkung itu selalu lewat sini. Mencari-cari. Enggak ada sama tukang kangkung bang, tukang bayam ada kata dia. Wallahu a'lam. Habis. Nanti baru kita lanjutkan 277. Itulah kaji kita subuh.